Laporan dari Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang berbasis di Jenewa. Laporan tersebut mencatat dan merinci banyak kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, polisi dan tentara terhadap rakyat Papua Barat selama periode Maret tahun 2013-Desember tahun 2014. Termasuk banyak kasus penyiksaan, eksekusi ekstrayudisial dan intimidasi negara Indonesia terhadap jurnalis yang mencoba meliput insiden. Penyiksaan dan penganiayaan secara teratur terjadi selama penangkapan orang asli Papua. Kemunduran juga dapat dicatat dalam jumlah kasus di mana jurnalis lokal diserang, diintimidasi dan dihalangi dalam pekerjaan mereka. Frekuensi kasus yang tercatat selama 2 tahun 2013 dan 2014 hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pengacara hak asasi manusia Papua dan pembela hak asasi manusia lainnya menghadapi peningkatan ancaman, kriminalisasi dan serangan fisik pada tahun 2014. Polisi dan pengadilan mengganggu pekerjaan mereka, yang demokratis. Ruang di Papua menyusut pada tahun 2014. Dalam konteks ini, masyarakat adat Papua tidak dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Jumlah kasus eksekusi di luar hukum yang terdokumentasi selama tahun 2013 sampai tahun 2014 menunjukkan rata-rata lebih dari 1 korban yang terdokumentasi per bulan. Semua korban dalam kasus ini adalah penduduk asli Papua. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa diskriminasi rasial melekat pada pekerjaan aparat keamanan. Ke-18 kasus penyiksaan yang dirinci dalam laporan ini hanya mewakili sebagian kecil dari masalah penyiksaan di Papua. Mekanisme yang andal dan efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota polisi dan militer atas kekerasan terhadap warga sipil masih belum tersedia. Seringkali, mekanisme disiplin internal dalam kekuatan ini hanya memberikan hukuman ringan atau tidak sama sekali untuk kasus penyiksaan atau eksekusi di luar proses hukum. Contoh kasus: pasukan keamanan gabungan membunuh 3 orang selama penumpasan di Aimas, Sorong. Pada pukul 9 malam pada tanggal 30 April tahun 2013, pasukan keamanan gabungan memprakarsai tindakan keras terhadap pertemuan damai yang memprotes integrasi Papua Barat ke Indonesia. Pasukan keamanan menembak Abner Malagawak 22 di bagian dada dan Thomas Blesya 28 di bagian belakang kepala. 2 lainnya terluka parah selama penumpasan kekerasan dari pertemuan damai untuk peringatan itu. Integrasi Papua Barat ke Indonesia di Aimas, Sorong. Salomina Kalaibin 37 ditembak di perut dan bahu dan dibawa ke RS Sorong untuk perawatan. Pada tanggal 6 Mei tahun 2013. Anggota keluarga menyaksikan seorang pria tak dikenal berpakaian sebagai dokter memasuki kamarnya dan menyuntikkan zat hitam ke infusnya. Salomina mulai kejang-kejang dan meninggal tak lama kemudian. Pembunuhan pemimpin KNPB Martinus Yohame. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2014, jasad Martinus Yohame, pemimpin KNPB, ditemukan dalam karung goni di dekat Pulau Nana, dekat Sorong. Tangan dan kakinya diikat dan tubuhnya terlihat. Tanda-tanda penyiksaan, antara lain lubang 1 x 1 cm di dada kiri, lubang 2 x 3 cm di perut kanan dan bukti pemukulan parah di wajah. Martinus telah hilang sejak tanggal 20 Agustus tahun 2014. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2014, dia membuat pernyataan pada konferensi pers tentang kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua dan membuat janji dengan seorang wanita yang mengaku sebagai anggota Komnas HAM untuk hari berikutnya. KNPB adalah organisasi non-kekerasan yang memperjuangkan kemerdekaan melalui referendum. Mako, mantan aktivis KNPB, Tabuni dibunuh oleh aparat keamanan pada 2012. Tuduhan dalam kasus Martinus Yohame menunjuk pada pelaku yang sama. 2 pria ditikam oleh tentara di Jayapura. Pukul 16 tanggal 2 September tahun 2014 di Perumnas 3 Waena, 3 orang prajurit tak dikenal dari AB 1701 JYP, Koramil menyerang Rigo dan Diji Wenda. Rigo Wenda ditikam di paha, lutut, dada dan perut. Diji Wenda ditikam di kaki kiri. Rigo dirawat di RS Dian Harapan. Rigo diduga anggota Komite Nasional Papua Barat yang mengadvokasi referendum tentang kemerdekaan Papua Barat. Masih banyak